Halo Bapak Ibu Saudara, kita berjumpa lagi ya pada hari ini. Dan marilah kita berdoa sebelum kita membaca firman Tuhan. Tuhan yang penuh pengasih, Tuhan sumber pengetahuan, dan Tuhan adalah Allah yang bijaksana. Kami mohon kiranya melalui pemberitaan firman Tuhan pada hari ini, kami diteguhkan mengenai perlunya kami takut akan Tuhan agar kami punya pengetahuan, dan juga kami dapat menjadi orang yang bijaksana ketika kami melihat hal-hal di sekitar kami. Kami mampu untuk mengambil keputusan yang tepat. Tolonglah kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara, saya mengajak kita untuk membaca dari kitab Amsal pasal 22 ayat 3. Kalau orang bijak melihat malapetaka, bersembunyilah ia. Tetapi orang yang tak berpengalaman berjalan terus lalu kena celaka. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah setiap kita yang mendengarkan firman Tuhan, memelihara serta melakukannya dalam kehidupan kita setiap hari. Bapak Ibu Saudara, salah satu wejangan hikmat yang ada di Amsal 22 ini saya sangat senang di dalam ayat yang ketiga ini. Dia mengatakan dua hal dan itu sungguh sangat real di dalam kehidupan kita. Dia mengatakan bahwa kalau orang bijak melihat malapetaka, bersembunyilah ia. Nah Bapak Ibu Saudara, kalau kita sudah tahu bahwa di sana itu ada angin badai, puting beliung yang bisa menghancurkan kita, kalau orang bijak maka ia akan pergi jauh-jauh dari tempat itu. Itu disebut dengan bersembunyi. Jadi kalau orang sudah tahu bahwa ada hal-hal yang bisa membuat kita terjerumus melawan firman Tuhan, atau membuat kita relasi dengan sesama hancur, nah orang bijak dia akan menghindari hal-hal itu. Contohlah Bapak Ibu Saudara, kalau sudah tahu bahwa itu uang orang, bukan uang kita, ya udah jangan sekali-sekali pergi dekat-dekat atau pergi ambil. Kalau orang bijak ya dia akan sembunyi, artinya dia akan pergi, akan menjaga dirinya, akan membentengi dirinya supaya tidak dekat-dekat hal itu. Ya, jadi banyak contoh yang lain lah ya Bapak Ibu Saudara. Termasuk ketika kita membaca atau kita menonton berita-berita di YouTube yang berseliweran dengan bebas, itu kita yang menentukan. Firman ini mengajarkan kepada kita bahwa kita harus punya sikap, kita yang menentukan. Kalau di sana itu ternyata kita lihat, ya kalau saya katakan kita bisa curiga lah ya, bahwa hal itu akan membuat kita tidak benar, kita atau merugikan kita dengan membaca atau menonton hal buruk, ya sudah kita mawas diri, kita bersembunyi dari hal itu. Nah ini disebut orang bijak, artinya kita yang menjaga diri kita. Nah yang kedua diperingatkan di sini atau disampaikan bahwa tetapi orang yang tak berpengalaman berjalan terus lalu kena celaka. Udah tahu di sana ada angin badai, puting beliung, ada hal-hal berbahaya, ada hal-hal yang bisa menjerumuskan kita. Kita tetap berjalan ke sana, ya sudah celaka. Nah ini tidak bijak Bapak Ibu Saudara. Maka firman Tuhan ini mau mengajarkan kepada kita supaya kita menjadi bijak. Menjadi bijak. Dan hal penting lagi yang ingin disampaikan dalam ayat ketiga ini adalah pengalaman. Bapak Ibu, pengalaman itu baik. Pengalaman ini membuat kita punya pengetahuan. Jadi kita pernah punya pengalaman A, pengalaman B, akhirnya kita punya pengetahuan ini, pengetahuan itu. Itu sangat baik, akan membuat kita juga bisa bersikap bijak. Jika ada persoalan berikutnya, kita sudah ada bahan, kita sudah ada pegangan untuk menentukan sikap mana yang harus kita ambil. Maka Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, baiklah kita ini menjadi bijak dan kita juga kiranya punya pengalaman. Bapak Ibu, bagaimana supaya kita menjadi bijak? Menurut saya firman Tuhan ini sangat indah dan sangat baik. Membaca firman itu membuat kita punya pengalaman. Salah satunya ya Bapak Ibu. Lalu kemudian pengalaman-pengalaman dari kita membaca firman Tuhan akan membantu kita bersikap bijaksana ketika kita diperhadapkan dengan persoalan-persoalan atau hal-hal yang ada di dunia ini.
Karena itu marilah kita menjadi bijak, tetapi usahakan juga supaya menjadi bijak itu, yaitu membaca firman Tuhan, ya, belajar dari hal-hal yang terjadi sehingga kita punya pengalaman baik, pengalaman dari firman Tuhan dan juga pengalaman dari hal-hal yang berada di sekitar kita. Tuhan menolong kita semua. Amin. Mari kita berdoa Bapak Ibu. Tuhan, bangkitkanlah semangat dalam diri kami untuk bertekun di dalam membaca firman Tuhan. Karena dari firman Tuhan itu muncul segala sumber hikmat. Segala hikmat diberitahukan kepada kami. Pengalaman-pengalaman yang ada dalam Alkitab. Dan juga kiranya kami menjadi orang yang kritis. Pengalaman-pengalaman hidup di dunia ini bersama dengan sesama. Kiranya kami betul-betul memperhatikan supaya Tuhan kami punya pengalaman. Kami mau menjadi orang yang rajin belajar supaya kami punya pengetahuan. Sehingga dengan pengetahuan yang banyak memampukan kami untuk mengambil keputusan yang tepat, keputusan yang bijak. Terima kasih dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa.